Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Jumpa lagi dengan Ibu Dian ya. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama jenis bilangan bulat, yang kedua definisi bilangan bulat, dan yang ketiga operasi bilangan bulat. Jenis bilangan itu telah kalian pelajari waktu kalian berada di tingkat sekolah dasar. Apa saja yang pernah kalian pelajari, yaitu tentang bilangan asli yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu kalian juga pernah belajar bilangan cacah yang dimulainya dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu kalian juga diberi pengetahuan oleh guru bilangan ganjil apa saja, 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Lalu ada bilangan genap, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Juga ada bilangan prima, ya, 2, 3, 5, 7, 11. Nah, bilangan-bilangan di atas itu juga termasuk bilangan bulat, tetapi bilangan yang bulat positif, ya, dan 0. Padahal dalam kehidupan kita sehari-hari itu sebetulnya tidak semua ya, tidak melulu semua bilangan itu adalah 0 lalu bilangan-bilangan positif. Ada bilangan-bilangan yang menunjukkan sesuatu yang di bawah 0 ya. Maka kita mengatakannya adalah bilangan negatif. Sebagai contoh, kalau kita berada di suatu negara yang suhunya minus 5 derajat misalnya seperti itu. Nah, berarti kita membutuhkan simbol lain dari bilangan, maka muncullah bilangan negatif. Sehingga bilangan bulat itu adalah kumpulan bilangan yang terdiri dari bilangan positif, 0, dan bilangan negatif. Dan kalian bisa lihat kalau pada garis bilangan adalah seperti di bawah ini, di mana 0 terletak di tengah-tengah, lalu di sebelah kanan dari 0 itu adalah bilangan-bilangan bulat positif, dan di sebelah kiri 0 adalah bilangan-bilangan bulat negatif. Dan nilainya kalau dari 0 ke kanan itu semakin besar, sedangkan nilai bilangan dari 0 ke kiri itu semakin mengecil. Berikutnya, setelah kalian memahami bagaimana posisi bilangan bulat pada garis bilangan, tentunya kalian bisa mengurutkan bilangan jika diminta menyusun. Bisa dari yang terkecil sampai terbesar atau dari yang terbesar turun menjadi yang lebih kecil. Sebagai contoh, susunan bilangan berikut: negatif 11, negatif 7, 8, 5, negatif 4, 2, 0, negatif 1. Bagaimana kalau kita susun dari yang terkecil? Nah, seperti yang kita sudah ketahui, bilangan negatif walaupun angkanya membesar, tapi nilainya semakin kecil. Nah, di sini yang angkanya paling besar adalah 11 ya. Tapi karena dia bernilai negatif, maka nilainya semakin kecil. Maka negatif 11 itulah yang paling kecil. Dilanjutkan dengan negatif 7, negatif 4, negatif 1, 0, 2, 5, 8. Nah, itulah bagaimana kita mengurutkan bilangan bulat. Lalu bagaimana pula jika kita diminta membandingkan? Ya, jika ada dua bilangan, mana yang lebih besar? Biasanya menggunakan tanda kurang dari atau lebih dari. Sebagai contoh, 0. 0 bagaimana kedudukannya dengan negatif 38? Tentunya 0 lebih besar ya, karena posisinya dia lebih di kanan ya. Lalu negatif 25 dengan 1. Nah, tentunya negatif 25 lebih kecil karena negatif dibandingkan dengan bilangan positif. Negatif 12 lebih besar dari negatif 13 ya. Jadi angkanya kecil. Sedangkan 13 angkanya besar, tapi nilainya lebih besar yang 12 dibandingkan yang 13 karena negatif. Lalu 7 lebih besar dari negatif 7 pastinya ya, karena bilangan positif tentunya lebih besar dari negatif. Nah, setelah kita paham dengan kedudukan bilangan bulat pada garis bilangan, lalu kita mampu mengurutkan, membandingkan bilangan-bilangan bulat tersebut, maka kita lanjutkan dengan operasi bilangan bulat. Nah, untuk hari ini kita hanya akan membahas dua saja, yaitu penjumlahan dan pengurangan ya. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana menjumlahkan bilangan bulat? Nah,
Penjumlahan bilangan bulat itu ada dua jenis sebetulnya ya. Yang pertama adalah bagaimana sih kalau kita menjumlahkan bilangan positif dengan negatif atau sebaliknya, bilangan negatif dengan bilangan positif. Nah, ini caranya adalah kalian bisa mencari selisih antar kedua bilangan itu tersebut. Lalu untuk hasil akhir, kalian bisa memperhatikan posisi yang lebih besar ya berada di bilangan positif atau di bilangan negatifnya. Kalau bilangan positifnya yang lebih besar dari bilangan negatif, maka hasil akhirnya adalah positif. Dan jika bilangan positifnya lebih kecil dari bilangan negatif, maka bilangan negatiflah yang nanti hasil akhirnya. Untuk lebih paham lagi silahkan dilihat contoh berikut ya. Kita punya 12 ditambah negatif 7 berapa hasilnya? Lalu negatif 9 ditambah 3 berapa hasilnya? Nah, ini kita menjumlahkan dua jenis bilangan bulat yang berbeda. Cara-caranya seperti tadi, kita cari selisih antar kedua bilangan ya. Jadi kita cari 12 dikurang 7 dulu, hasilnya 5. Sedangkan untuk menentukan dia posisinya positif atau negatif, kita lihat. Ternyata bilangan positifnya lebih besar, maka hasilnya adalah positif 5 ya. Biasanya tidak perlu menuliskan dengan plus 5, cukup 5 saja. Lalu yang kedua, negatif 9 ditambah 3, ini sama, kita cari selisihnya terlebih dahulu. 9 dikurang 3 berapa? Sama dengan 6. Lalu karena bilangan negatifnya lebih besar, maka hasil akhirnya adalah negatif ya. Jadi hasil akhirnya adalah negatif 6. Nah, ini cara menjumlahkan dua bilangan bulat yang berlainan jenis. Sedangkan bagaimana jika menjumlahkan bilangan bulat yang sejenis? Ini lebih mudah lagi ya. Menjumlahkan bilangan positif dengan positif pasti akhirnya juga positif. Atau menjumlahkan bilangan negatif dengan negatif, hasilnya juga akan menjadi negatif ya. Hanya angkanya saja, penjumlahannya saja yang kita lakukan ya. Sebagai contoh, 12 ditambah 15 berapa? Negatif 9 ditambah negatif 8 berapa? Nah, caranya ya kita tinggal menjumlahkan 12 dengan 15. Hasilnya 27. Dan hasilnya adalah positif karena kedua bilangan yang kita jumlahkan adalah bilangan positif. Lalu, negatif 9 ditambah negatif 8. Ya, kita tinggal menjumlahkan saja 9 sama 8-nya, yaitu 17. Dan hasil akhirnya adalah bilangan negatif. Ya, karena negatif ditambah negatif, hasilnya negatif. Oke. Selanjutnya bagaimana dengan pengurangan bilangan bulat? Pada pengurangan ya bilangan bulat itu sebetulnya kita melakukan penjumlahan juga ya. Cuman di sini kita menjumlahkan dua bilangan di mana yang kita jumlahkan adalah inverse atau lawan dari si pengurang gitu ya. Agar lebih jelas bisa dilihat. Misalnya kita melakukan operasi pengurangan A kurang B ya, itu akan sama saja waktu kita melakukan operasi penjumlahan A ditambah, nah inversenya B atau lawannya B adalah negatif B. Nah jadi seperti itu. Sebagai contoh, misalnya kamu disuruh melakukan pengurangan 10 kurang 2 ya, lalu 5 kurang 9, 7 kurang min 3, min 2 dikurang min 5. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau yang nomor 1 biasanya tidak masalah karena pengurangnya lebih kecil. Jadi kamu langsung biasanya mengurangi 10 kurang 2, 8. Tetapi waktu 5 dikurang 9, nah ini agak mungkin bingung sedikit. Tapi tidak perlu bingung karena kamu tinggal melakukan operasi penjumlahan sebetulnya. 5 ditambah negatif 9 gitu. Maka hasilnya adalah seperti konsep penjumlahan bilangan lain jenis ya. Kita lihat selisih 9 sama 5 adalah 4. Karena negatifnya yang lebih besar ada di 9, maka hasilnya negatif 4. 7 dikurang negatif 3 atau min 3. Maka sama saja dengan kita menjumlahkan 7 tambah, nah lawannya negatif 3 itu adalah 3. Jadi sama saja dengan kita melakukan operasi penjumlahan 7 tambah 3, hasilnya 10. Dan yang terakhir, negatif 2 dikurang negatif 5. Nah ini sama saja dengan kita melakukan operasi penjumlahan negatif 2 ditambah inversenya negatif 5. Ya,
negatif 2 dikurang negatif 5 itu sama saja dengan kita melakukan operasi negatif 2 ditambah 5 ya. Maka hasilnya menggunakan konsep penjumlahan yang lain jenis, hasilnya kita lihat selisih dari 5 dan 2 adalah 3. Lalu karena bilangan positifnya lebih besar, maka hasilnya adalah positif juga, yaitu positif 3. Bagaimana? Sudah paham dengan melakukan operasi pengurangan pada bilangan bulat? Budian harap kalian sudah pahaminya ya. Oke, untuk agar kalian bisa lebih mahir dalam mengerjakan soal-soal matematika, maka akan lebih baik jika kalian sering-sering berlatih. Nah, untuk latihan di rumah, silahkan kalian kerjakan soal-soal yang ada di sini ya. Kemudian rasa cukup, kita akhiri untuk pertemuan hari ini dengan Budian mengucap terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.